Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 November 23. Saudaraku, di pagi yang cerah ini saudara, sudahkah kita minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus menangisi kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 1 Makabe 2 ayat 15 sampai dengan 29 dan Injil Lukas 19 ayat 41 sampai dengan 44. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Injil yang kita baca dan renungkan saudara, saat Yesus mau masuk dan dekat kota Yerusalem, dia memandang ke depan kota itu sambil menangis, katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi kamu." Lukas 19 ayat 42. Kenapa Tuhan Yesus, ada apa dia menangis? Kita melihat bahwa damai sudah dekat pada bangsa itu saudara. Tapi mereka tak merasakan, mereka tak peduli damai dari Kristus di tengah-tengah mereka. Tapi justru mereka menjauhi. Mereka tak suka dengan Yesus, benci dengan yang namanya Yesus. Yesus menangis karena mereka menolak damai itu. Justru dalam kehidupan bangsa itu penuh kebencian, keserakaan, dendam, iri hati, sakit hati. Yesus ditolak, bahkan ditangkap dan disalibkan saudara. Kita telah peroleh damai Kristus saat pembaptisan. Kita telah dibebaskan dari segala kesalahan dalam baptisan. Namun dalam kehidupan kita saat ini pun saudaraku yang terkasih, secara tak kita sadari, kita menolak kehadiran Tuhan Yesus. Kita menjauh dia karena tak sesuai harapan kita. Lihat, pandanglah salib itu saudara. Lihat, Yesus memandang dari setiap kita dengan mata sayu karena menahan perih. Menahan perih karena kita menambah penderitaan Yesus, saudara. Kita menambah cambukan di seluruh tubuh Yesus. Dengan sikap-sikap kita yang penuh hati yang dendam, sakit hati. Yesus menangisi kita saat ini saudara. Sama saat Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi kita yang menjauhi darinya, tak mau tinggal di dalamnya. Yesus menangisi kita karena adanya kebencian, amarah, keserakaan, kesombongan, kemunafikan yang menjauhi diri kita dari Yesus. Yesus menangisi diri kita saudara. Lihat luka-luka akibat dosa dan kesalahan kita. Dari atas kayu salib Yesus menangis menahan perih atas perbuatan kita yang menghakimi saudara-saudara kita, menghina sesama kita. Yesus menangis di atas kayu salib. Dia menangis ketidaksetiaan kita terhadap pasangan kita. Tidak setia dan bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada kita. Yesus menangis. Menangisi diri kita yang telah meninggalkan dia, saudara. Yerusalem tidak mengalami damai
Karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka hidup menurut dunia, menurut diri sendiri. Kita tidak lagi hidup di dalam Dia sebagai pengikutnya. Kita langgar janji dan persyaratan yang diberikan Yesus kepada kita untuk mengikuti Yesus Tuhan. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. Sudahkah kita menyangkal diri kita, saudara? Melepaskan semua amarah, kebencian, sakit hati, dendam yang ada. Keserakaan, kesombongan, kemunafikan. Yesus menangisi kita karena kita tidak menyangkal diri. Maukah kita memikul salib kita, saudara? Setiap kesusahan, penderitaan yang kita alami oleh karena Dia. Maukah kita bertahan menanggungnya? Yesus menangisi kita karena kita tidak mau memikul salib. Kita tidak setia. Kita lari dan lari. Yesus menangis. Maukah dengan setia dan taat kita mengikuti Dia, Yesus Tuhan kita? Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, kita diminta untuk setiap saat memandang salib. Di sana tergantung Yesus Tuhan kita yang sedang memandang setiap kita dengan menahan perih dan menangis karena perbuatan kesalahan dan dosa kita. Yesus mau kita tetap setia dan taat dengan mau selalu menyangkal diri, memikul salib kita dan mengikuti Dia. Sesungguhnya damai itu telah ada dan nyata di dekat kita. Bahkan di dalam hati kita, saudara. Maukah kita menanggapi damai Kristus itu dengan bersyukur dan juga mengalirkan damai itu kepada sekitar kita, kepada setiap sesama kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Damai lebih nyata lagi kalau ada pengampunan. Seperti halnya kita mengalami damai kalau kita menerima pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka berilah pengampunan kepada setiap orang. Biarlah damai Kristus itu senantiasa menyebar dan dirasakan oleh setiap orang. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita membuat Yesus menangis lagi karena sikap dan tindakan kita. Ciptakanlah damai di dalam hati kita, di sekitar kita, di dalam keluarga kita. Berilah pengampunan setiap saat kepada sesama kita yang bersalah. Itu akan membuat sukacita Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang selalu menolak Engkau. Ampunilah atas kesalahan kami. Biarlah damai sukacita Engkau selalu kami rasakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.